Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang luwe. Oke, Bapak, di bulan Ramadan ini aku memutuskan untuk nyobain makanan-makanan Korea yang ada di Indonesia. Dan lebih tepatnya mungkin brand-brand merek Indonesia. Aku yakin brand-brand Indonesia ini hadir dengan makanan rasa Korea karena cukup banyak yang pengen nyobain. Udah gitu kalau misalnya produk lokal seharusnya harganya juga lebih terjangkau. Tapi pertanyaannya adalah, apakah rasanya itu mirip atau tidak? Video ini sama sekali nggak disponsor sama siapapun, yang pasti bukan dari pihak yang tak coba ini makanannya ataupun produknya ini. Jadi dari perusahaan yang tak review ini sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi aku bisa memberitahu 100% apa pendapatku tentang rasa makanannya. Di video kali ini aku bakal nyobain menilai makanan ini. Japchae dari brand Mama Suka. Japchae instan. Packagingnya kayak gini. Ya jujur, aku sendiri nggak terlalu suka japchae karena kesannya itu kayak cuman mie gelas gitu. Aku nggak terlalu suka mie gelas. Suun pun aku nggak suka. Aku lebih suka mie biasa. Jadi memang bukan salah satu makanan yang tak suka. Tapi aku ngerti rasa aslinya japchae kayak apa karena mamaku suka bikin japchae dan juga enak sih. Tapi akunya nggak terlalu doyan. Tapi kalau dikasih ya tetap makan gitu. Nah, mereka ini ternyata punya dua varian. Yang satu rasa spicy, yang satu rasa original. Ini dua-duanya halal katanya. Terus penjelasannya yang lucu. Sohun goreng instan khas Korea lengkap dengan sayuran dan minyak wijen gitu. Dan di sini sebenarnya ada brand Koreanya, Daesang gitu. Mungkin mereka kerjasama atau gimana. Jadi ada tulisan Daesang yang aku juga pengen tahu apa sebenarnya. Daesang Agung Indonesia. Oh, di bawah lisensi Cheongjongwon Food. Oke, Cheongjongwon ini bisa dibilang kayak salah satu brand kayak Mama Suka gini, brand yang bikin makanan-makanan di Korea, brand-brand kayak saus-saus gitu banyak yang dibikin sama Cheongjongwon. Logonya kayak gini, yang Cheongjongwon. Daesang ini kayaknya di nama Indonesia kan gitu. Tapi kalau Cheongjongwon ngerti sih ini, kayaknya di rumahku juga ada. Cheongjongwon, ada nggak ya? Kebetulan kau nggak ada. Padahal biasanya ada loh, 1-2 merek Cheongjongwon. Iya, so pas gak ono belas sih merek Cheongjongwon. Maksudnya ada. Nah, bukti ini ya, ini ada saus untuk salad yang black sesame, ya merek Cheongjongwon kayak gini. Dan ini lah terus mau habis gini, jadi ya sungguhan. Ini brand yang besar juga di Korea, bukan brand ecek-ecek. Untuk cara masaknya itu sebenarnya mirip sama mie instan yang mie goreng, jadi tinggal direbus sayur kering sama mie-nya, habis itu campurkan bumbunya. Jadi ini dua mie bakal taruh bersama, habis itu tak aduk, terpisah karena yang satu pedas, yang satu original. Yang satu original, yang satu pedas. Wah, tapi kalau misalnya gandengannya Cheongjongwon gini harusnya yo nggak bisa ngawur sih rasanya yo. Kecuali Cheongjongwon cuma pinjemin nama gitu, tapi yo mana mungkin juga gitu aku mikirnya. Oke, ini tak tunjukkan isinya kayak apa. Oke, jadi isinya kayak gini, ada suun kering, terus ada bumbu bubuk. Ini kayaknya kayak sayur keringnya. Ini sayur kering, terus ada saus minyak wijen sama saus japchae. Sama di sini ada sayur kering, minyak wijen, saus sama minyak gini. Kebetulan aku itu kapan itu lihat japchae instan karena di Korea itu aku sebelumnya nggak tahu ada japchae instan karena japchae instan itu jarang banget karena orang Korea lebih sering buat, nggak tahu kenapa. Japchae instan itu kayak kesannya jarang banget, tapi kayaknya turis-turis zaman sekarang itu suka japchae sehingga muncul japchae instan. Kebetulan ada di rumah. Ini, nah ini japchae instan yang dijual di Korea dari merek Otugi. Otugi ini juga brand besar. Ini coba kita bandingkan isinya ya. Ini nggak tak masak tapi tak bandingkan isinya aja. Sebelahan ya biar Polo bisa membayangkan. Oke, jadi kalau yang punya Otugi ini japchae ini benar-benar dijual di Korea. Polo bisa beli kalau misalnya Polo liburan ke Korea. Ya, ini aku pernah belanja di Lotte Mart yang ada di Seoul Station. Isinya itu mirip. Yang satu ini sayur kering ya, sayur keringnya agak lebih gede, mirip ya, bisa dibilang mirip, agak lebih gede. Terus ada sausnya sama minyak wijen, mirip. Cuman minyak yang di Korea itu lebih putih. Kalau yang dari Mama Suka ini warnanya agak kuning. Untuk harganya ini bisa follow cek di Tokopedia ataupun Shopee. Soalnya kemarin itu kan aku beli di Shopee atau Tokopedia gitu, terus diantar ke rumah kakakku, dibawakan sama mamaku pas mamaku ke Indonesia. Oke, kalau gitu langsung kita mulai dari airnya dulu. Biar lebih cepat tak panasin pakai induction. Induction cepet soalnya. Udah kita taruh di induction kecepatan max. Oke, kita tunggu bentar. Sausnya tak pindahkan di satu mangkok ya, karena porsinya nggak terlalu besar. Piring gini ya, cukup lah kayaknya. Cukup nggak itu? Agak kecil. Jujur, piringnya agak gede, tapi biar bisa ditunjukkan dengan baik ya. Yang pedas sebelah sini, oke? Yang pedas sebelah sini.
nggak pedas. Sebelah sini sayur kering. Ya kalau ini sih asumsiku harusnya sama, jadi nggak bakal tak buka di sini, tak taruh di belakang. Sausnya doang yang bakal tak taruh. Minyak wijen pun harusnya sama. Oke, kita potong. Sausnya. Oh, bener kan loh, habis direbus disaring terus nggak di aduk. Ini yang pedas. Yang pedas juga beda nggak ya? Kalau dari warna sausnya ini mirip kayak saus tiram ya. Polo-polo ngerti lah saus tiram. Oke, sausnya kita taruh di sini. Oke, sausnya udah siap. Sumpitnya juga biar nggak kecampur. Nah ini udah ngerebus. Kita masak di sini sekarang. Oke, ini airnya udah mulai rebus. Jadi kita masukkan suun sama sayur keringnya. Ini masuk ukuran sayurnya beda gini. Waktu tak potong aku baru nyadar loh. Memang bisa jadi yang penting isinya aja, tapi kok packingnya itu beda gini, gimana ceritanya nih? Dulu. Ini untuk kelas mama suka agak mengagetkan ya. Apa beda sih sayurnya? Enggak sih, kalau dilihat sama sih kayak mie biasa. Yo, sama isinya. Yap, isinya benar ada wortel sama hijau-hijau gini. Jadi japchae emang harus indah warnanya. Jadi ini emang benar warnanya. Kita masukkan minyak. Oke, minyak udah masuk. Tadi disuruh ngerebus berapa menit? Kurang lebih 4 menit. 4 menit kita lihat waktu di video sekarang. Jadi bukti kalau ini nggak sponsor ya. Ini ada makanan instan dari merek lain, tak tunjukkan semua ini loh. Ada Indomie, ada Del Monte gini ya. Kalau misalnya di sponsor pasti mereka nggak mau brand lain tuh ditampilkan. Nah ini semakin direbus, kesannya airnya itu agak menguning. Jadi mulai lembut juga ya. Kesannya kayak suonje ini direbus biasa lah 4 menit, nggak beda jauh harusnya. Japchae kenapa nggak dimakan instan? Ini aku mungkin bisa nyampaikan juga kenapa di Korea itu kita nggak makan japchae instan. Karena japchae itu kesannya harus ada dagingnya, sayurnya. Kalau ini kan cuma mie, ini kesannya kalau buat orang Indonesia ada nasi pecel instan bener-bener cuma nasi sama bumbu kacang. Kayak di di sayurnya kayak ini bukan pecel, kesannya kayak gitu. Nah ini sama kayak japchae. Kalau dibuat instan cuma sayur kering dikit sama ini, buat orang Korea Japchae ini untuk hari penting. Kamu nyiapkannya kayak gini gitu. atau mungkin nasi tumpeng lah istilahnya. Nasi tumpeng kan nasi kuning ada gini loh. Tapi nasi tumpeng instan kayak nasi kuning itu terus ada sayur kering. Kesannya kan loh, ini nggak nasi tumpeng itu ini ada ini itu baru nasi tumpeng, kan beda ya. Jadi itu yang mungkin bikin japchae instan itu nggak laris di Korea. Dan japchae itu pun waktu itu aku diberitahu ini dibuat emang buat turis-turis karena cukup banyak turis yang kayak suka japchae dan pengen bawa pulang. Dan kalau misalnya polo-polo itu sering ke buffet makanan Korea, orang Korea itu jarang ngambil japchae karena itu cuma mengenyangkan dan harganya murah. Kita pasti ngambil entah daging ataupun makanan yang gimana biar banding sama uang yang kita bayarkan. Jujur ini karena sayur keringnya sangat kecil, nggak bakal terlalu pengaruh lah. Seharusnya cuma untuk sebatas warna. Satu tips lagi, kalau misalnya polo-polo ke restoran Korea terus beli japchae di situ terus sisa bawa pulang, terus besoknya waktu mau manaskan agak kering ya. Ini dulu satu trik yang digunakan waktu kerja di restoran Korea sebagai part timer. Untuk manaskan japchae kita itu bisa kasih minyak wijen yang agak banyak terus ditumis lagi. Kalau gitu, ya nggak seenak yang baru, tapi bisa dibilang kayak 80%, 90% mirip sama yang baru. Bahkan di buffet restoran Korea waktu itu pun kita pakai cara itu. Cuman di buffet Korea nggak mungkin japchae-nya cuman gini, pasti ada paling nggak sayurnya, kayak ada jamurnya, dagingnya dikit. Kalau nggak ada apa-apa ya dibilang, wah ini nggak bisa sih. Kayak nasi tumpeng, tapi nggak ada apa-apa. Ya nggak bisa sih. Ya memang itu nasi kuning, tapi japchae itu emang dibilang japchae ketika banyak jenisnya. Kayaknya loh, ini aku nggak nge-search di mana. Japchae sendiri pun artinya campuran chae sayur. Bisa jadi gitu. 30 detik lagi. Dan mie-nya ini bener-bener kayak mie suun ya. Agak beda dikit sama japchae sebenarnya. Kalau japchae sebenarnya itu agak susah diputus. Kayak agak ya mudah diputus tapi nggak semudah bihun atau suun. Nah, nanti bakal tak tuang di sini. Oke, tak tuang di sini ya. Habis itu kita pindah ke mangkok-mangkoknya, piring-piringnya. Oke, udah 4 menit 30 detik. Sekarang setelah 4 menit 30 detik, ya mirip sih, cuman kesannya mungkin udah benar-benar merata gini matangnya. Kita matikan.
Tak buang dulu airnya. Oke. Nah, sekarang kita coba bagi sebisa mungkin merata kedua piring ini. Oke, sebisa mungkin coba tak aduk yang adil. Yang sini kelihatan lebih banyak soalnya sayurnya pas bagian terakhir itu jatuh di sini. Sekarang tak aduk. Dari bau nggak terlalu buruk. Wah, ini untuk dibilang japchae terlalu kosong sih sumpah. Tapi berharap paling nggak rasanya mirip. Jadi kalau misalnya rasanya kurang, mungkin bol-bol bisa nambahkan kayak sayur ataupun daging dikit. Hasilnya kayak gini, mungkin bisa bilang nggak rapi. Ini benar-benar apa adanya, Rek. Ini yang pedas, oke? Ini yang nggak pedas. Tak coba rasanya, Rek. Wow. Enak tapi melebihi mirip atau tidaknya enak tapi lumayan pedas. Pedasnya lebih pedas daripada yang tak bayangkan. No. Oh. Lebih enak daripada yang tak bayangkan. Jauh lebih enak dari yang tak bayangkan. Mungkin kesan tekstur mie-nya agak beda ya karena ini mie instan. Tapi enak loh semua. Ini enak. Cuman kalau yang asli itu ada lebih apa ya? Lebih banyak rasa sayur sama daging. Tapi ini aneh ya kok enak ya loh. Kok iso enak sih? Ini cuman gak masuk akal soalnya. Tadi aku bilang loh, ini kalau kayak nasi tumpeng harus ada macam-macamnya gitu. Ini cuman mie-nya tapi enak. Cuman loh, enak sih. Yang pedes coba ya. Yang ini tadi lu yang pedes. Coba, enak ya? Oke, kalau misalnya ini bol-bol masak untuk tamu gitu ya, bilang ini japchae kepada orang Korea, pasti pandangannya tuh kayak japchae tapi kok gini gitu ya. Mungkin ada kesan gitu dikit, karena japchae itu harusnya lumayan banyak daging sama sayur. Tapi waktu dicoba pun mereka pasti kayak agak ini ya, agak beda sama yang asli. Tapi enak. Ya apa yang jelasnya ya? Beda tapi enak. Tapi nggak terlalu beda jauh juga sih. Wah, yang ini kalau misalnya apa disuruh nilai ya, tak kasih nilai 8,7, 8,8 enaknya. Enak ya? Tentu kalau dibandingkan sama japchae yang asli, lebih enak japchae asli tidak. Tapi ini dari produk Indonesia, halal, instan, kualitas gini, lumayan. Semua. Kasih tepuk tangan kepada Mama Suka. Wah, lihat, aku langsung kemeringet soalnya lumayan pedes. Lihat ya, kabel. Dan yang enak bumbunya, Rek. Bukan minyak, bumbunya enak. Wah, padahal aku bener-bener ngira gak bakal enak, tapi sungguh enak. Jadi kalau bol-bol belum nyobain kayaknya worth to try lah, boleh dicoba kayak. Sungguh enak bohong. Dan kalau aku merekomendasikannya yang original, yang ini agak pedas karena japchae itu biasanya nggak dimakan terlalu pedas. Ini kayaknya dibuat untuk orang-orang Indonesia, soalnya orang Indonesia suka pedas ya loh. Tapi ini pun enak. Tapi ini lebih mendekati ke rasa asli meskipun rasa instannya ada. Oke, bol, video kali ini sampai di sini. Jujur aku nggak ngira makanan instan Korea ini seenak ini di Indonesia. Udah itu dibuat sama Mama Suka. Jadi jujur aku lumayan senang karena apa ya? Ini penggambarannya nggak terlalu salah menurutku. Kalau misalnya bilangnya makanan Korea tapi rasanya sama sekali nggak Korea, itu memalukan. Yang ini lumayan. Oke, bol-bol, video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton, dan bol-bol yang lagi puasa mungkin boleh buat buka puasa nanti pakai menu ini. Sungguh lumayan kalau dibuat untuk makan keluarga. Oke, kalau misalnya tamu orang yang suka makanan Korea mungkin boleh lah dibilang ini yang instan. Bukan, jangan bilang ini homemade atau buatan sendiri. Oke, bol-bol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wih, so enak sih.